Halo guys, selamat datang di dunia Enred. Ini merupakan anime yang tayang pada tahun 2016. Lumayan lama banget. Tapi masih begitu anime ini masih cocok banget buat kalian tonton. Apalagi untuk kalian yang suka sama genre isekai. Cocok banget sama anime ini. Karena anime ini bertemakan isekai. Sebelum masuk alurnya, jangan lupa guys untuk di like video ini terlebih dahulu biar channel ini makin disayang sama algoritma YouTube. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adanya seorang pria yang bernama Sun. Terlihat dia ini baru bangun dari tidurnya. Lalu setelah itu sebelum berangkat sekolah, dirinya mampir ke toko kristal atau toko perhiasan. Sun ini adalah bocah yang tertarik banget dengan kristal-kristal tersebut. Setelah dari toko tersebut, dia pun langsung pergi untuk bersekolah. Kenapa si Sun ini tertarik dengan kristal-kristal tersebut? Dikarenakan dia selalu membayangkan kalau di dalam sebuah kristal itu terdapat dunia lain. Dan dia berharap kalau dia bisa memasuki dunia tersebut. Di malam harinya, Sun sedang mengobrol dengan ibunya. Katanya besok adalah hari ulang tahun ayahnya. Biasanya ayahnya ini gak mau pulang, karena dia ini sibuk banget dengan kerjaannya. Tapi untuk besok, Sun bakalan bikin ayahnya untuk pulang ke rumah. Tapi di keesokan harinya, ternyata ayahnya ini gak pulang-pulang. Jadi Sun pun memutuskan untuk menjemputnya di kantor tempatnya kerja. Sesampainya di sana, ternyata di dalam ruangannya, itu tidak ada ayahnya. Dan di sini Sun melihat ada sebuah kristal yang menyala. Jadi dia pun mencoba untuk melihat kristal tersebut. Tapi saat kristal tersebut dipegang, tiba-tiba di depan matanya Sun ada sebuah tempat selayaknya sebuah portal. Saat portal tersebut hendak disentuh, Sun pun langsung tersedot masuk ke dalamnya. Lalu Sun berganti ke sebuah dunia lain. Di sini ada seorang pria bernama Emilio. Terlihat kalau dia ini sedang memasuki kamar raja. Di sini sang raja juga kelihatan sedang tertidur. Lalu Emilio mengeluarkan sebuah pisau dan hendak menusukkan ke sang raja yang lagi tertidur sambil menyebut kata musuh ayah. Aku belum tahu apa alasannya, tapi kayaknya sih Emilio ini pengen membalaskan dendam ayahnya. Tapi ternyata di sini sang raja menyadarinya, jadi dia bisa menahan pisau tersebut. Ya, di sini keduanya pun langsung mengeluarkan pedang masing-masing yang keluar dari dalam tubuhnya, atau yang biasa disebut dengan pusaka terselubung. Sepertinya ini adalah sebuah kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Mereka berdua pun bertarung. Tapi kekuatan sang raja ini jelas unggul banget daripada Emilio. Nah, meski si Emilio ini berkhianat, sang raja tidak mau membunuhnya. Dia malah memilih untuk menjarakan si Emilio ini ke penjara bawah tanah. Lalu di sini ada sebuah ingatan dari Emilio yang masih kecil. Nah, di sini tanpa sengaja Emilio mendengarkan obrolan dari kedua pelayan ini, yang katanya raja yang sekarang itu adalah musuh ayahnya Emilio, yang kemungkinan dulu ayahnya itu dibunuh sama si raja ini dalam perebutan kekuasaan. Nah, karena itu si Emilio ini dendam kepada sang raja dan pengen membunuhnya. Lalu tak lama dari itu, di depan penjaranya si Emilio muncul sebuah cahaya berwarna biru. Dari cahaya tersebut keluarlah si Sun yang ternyata dirinya terteleport ke dunia ini. Tentu melihat itu Emilio bingung, dia langsung menanyakan dari mana datangnya si Sun ini. Sun sendiri pun gak tahu kenapa dia bisa ada di sini. Setelah itu tiba-tiba ada suara prajurit yang sedang datang kemari. Ya, kalau sampai para prajurit ini menemukan Sun, mungkin Sun ini bakalan tamat. Tapi tiba-tiba ketika Sun merasa ketakutan, dari dalam tubuhnya mengeluarkan sebuah pedang. Sun pun langsung menggunakan pedang tersebut, dan ternyata kekuatan ini sangatlah luar biasa. Dalam sekali tebas saja para prajurit tadi langsung pada meninggal, dan sekaligus penjaranya di sini berhasil dirusak. Dengan itu Emilio pun bisa kabur. Emilio di sini mengajak Sun buat secepatnya kabur dari kerajaan ini. Tapi sebelum itu Emilio menyuruh Sun untuk menyembunyikan pedangnya terlebih dahulu. Tentu saja di sini Sun bingung gimana cara menyembunyikan pedangnya. Lalu kata Emilio, Sun harus bayangkan suatu tempat yang tenang. Karena kalau pikirannya tenang, maka pedangnya otomatis bakalan menghilang. Setelah berhasil menghilangkan pedangnya, Emilio langsung mengajak Sun untuk keluar dari istana melalui lubang yang udah disiapkan sama Emilio sendiri. Tapi pas baru banget keluar dari istana, mereka langsung dijegat oleh seseorang anggota dari klan Zhu.
yang dimana para klan Zhu ini merupakan anggota yang sangat setia kepada Raja Delza ini. Mendengar itu semua, Sun ini merasa bingung, apa itu klan, apa itu raja. Intinya dia bingung banget dengan keadaan yang ada di dunia ini. Tapi karena belum ada waktu untuk menjelaskan, jadi di sini Emilio menyuruh Sun untuk segera mengeluarkan senjatanya juga untuk melawan si orang tersebut. Tapi ya Sun di sini nggak bisa buat ngeluarin pedang tersebut, kan dia masih belum tahu caranya gimana. Karena Sun ini gak bawa senjata, jadi dia pun diincar sama si musuhnya ini. Ketika Sun diincar, Sun pun merasa ketakutan. Tapi dengan ketakutan tersebut, dia malah mampu mengeluarkan pedangnya. Di sini Sun langsung menebaskan pedangnya. Tapi tebasan tersebut cuma menggores si musuhnya ini. Lalu si musuhnya ini pun menjadi marah besar. Dia pun mengeluarkan senjatanya juga dan langsung menyerang ke arah Emilio dan juga Sun. Serangan tersebut membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sungai. Karena mereka masuk dalam sungai, jadi mereka pun mencoba untuk cabut melalui saluran air yang ada di sini. Dan sepertinya mereka juga gak bakalan mengejar, karena jarang banget orang yang mengetahui soal saluran air ini. Di sini Sun pun langsung menanyakan, sebenarnya dia berada di mana? Kata Emilio, dia sekarang berada di Endora, sebuah nama yang sangat asing di telinganya Sun ini. Singkat cerita, mereka di sini berhasil keluar dari saluran air melalui sebuah sumur. Di sini mereka bertemu dengan seorang cewek dengan binatang peliharaannya yang sangat imut ini. Dia bernama Alicia dan peliharaannya bernama Valerion. Di sini Alicia penasaran gimana caranya Sun datang kemari. Ya, Sun sendiri gak tahu mau jawab apa, soalnya dia gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu di sini mereka melanjutkan perjalanannya untuk nyari tempat bersembunyi. Sementara itu di istana sang raja meminta kepada para prajuritnya untuk mencari si Emilio. Dia juga meminta kepada prajuritnya untuk mencari tahu soal Sun. Balik lagi ke Emilio. Di sini mereka hampir sampai ke tempatnya Pascal. Dia adalah orang yang memimpin penelitian di istana. Dulu si Pascal ini juga mengajarkan Emilio bertarung pas masih kecil. Nah, inilah dia orang yang bernama Pascal. Melihat Sun, tentu si Pascal tidak mengetahuinya. Jadi dia bertanya dari mana asalnya. Di sini Alicia memberitahu Pascal kalau Sun ini berasal dari permukaan. Mendengar itu si Pascal nampak kaget karena baru kali ini ada orang permukaan yang bisa menggunakan pusaka terselubung. Setelah itu mereka masuk ke kediamannya Pascal dan diajak untuk makan bersama. Di sini makanannya tentu sangatlah aneh-aneh, terutama hidangan kali ini adalah katak bakar. Sebelum mereka makan, Pascal menanyakan cara Sun datang kemari. Nah, di sini Sun menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja menyentuh sebuah kristal yang ada di ruang kerja ayahnya. Dan pas sadar, tiba-tiba Sun ini udah berada di sini. Setelah bercerita, Sun menanyakan gimana caranya dia bisa kembali ke dunianya. Ya tentu aja mereka tidak ada yang tahu gimana caranya. Lalu di sini Pascal menjelaskan soal dunia ini, yaitu Endora. Yang ternyata Endora ini itu berada di bawah tanah. Bisa dikatakan ini adalah planet yang berbeda dengan bumi. Karena ini adalah dunia bawah tanah, jadi ada pengganti matahari yang bernama Adamas. Yang dimana matahari tersebut terlihat seperti sebuah kristal. Itulah kenapa mereka ini menyebut Sun dari permukaan. Karena ya, ini adalah dunia bawah tanah. Kenapa mereka bisa tahu soal permukaan? Karena dulu waktu Endora diciptakan, beberapa kali sang pencipta Endora itu mengambil orang dari permukaan. Dan juga si Pascal ini memiliki buku soal bumi. Jadi meskipun mereka tidak pernah ke permukaan, tapi mereka mengetahui hal tersebut. Nah, Sun yang mendengar kalau dulu banyak orang dari permukaan, dia menjadi menanyakan soal cara menghubungkan antara Endora dengan permukaan. Yang kata si Pascal ada kota yang namanya Babylon, di mana kota tersebutlah yang menjadi penghubung antara permukaan dengan Endora. Di kota Babylon tersebut terdapat sebuah Babel. Dengan menggunakan Babel tersebut, maka siapapun bisa pergi ke permukaan. Tapi sayang Babel tersebut hancur karena sebuah bencana. Dan sekarang sang raja sedang berusaha untuk memperbaiki Babel tersebut. Tapi proyek tersebut mengalami sedikit masalah yang membuatnya masih belum bisa dipakai. Lalu si Pascal menjelaskan soal pusaka terselubung. Yang katanya tidak semua orang di Endora itu memiliki pusaka terselubung. Dan pusaka terselubung juga bentuknya tidak hanya berupa pedang aja. Contohnya kayak si Valerion ini, dia adalah pusaka terselubungnya Alicia. Lalu tak lama dari itu ada sebuah penyerangan di rumahnya Pascal. Mereka dari prajurit kerajaan. Karena mereka ini terlalu banyak, Pascal pun menyuruhnya untuk mundur aja.
Lihat di sini Pascal menggunakan barang yang udah ia ciptakan untuk kabur. Di sini mereka kabur menuju ke sebuah gua yang katanya tidak akan ada yang bisa menemukan mereka. Saat udah masuk, ternyata ini bukanlah gua biasa, melainkan sebuah gua yang dari awal emang udah dibentuk sama si Pascal. Setelah itu Alicia menanyakan kepada Sun apakah orang permukaan itu tahu soal Endora atau tidak. Tentu aja Sun menjawab kalau mereka semua tidak ada yang tahu. Kalau misal ada yang tahu, pasti mereka bakalan berebut untuk datang ke sini. Lalu terlihat Pascal di sini mengobrol dengan Emilio. Pascal menjelaskan kenapa dirinya bisa keluar dari istana. Itu dikarenakan si Pascal ini menolak akan pembangunan Babel di Babylon. Karena Pascal ini takut kalau nanti Babelnya bakalan disalahgunakan sama si raja. Lalu Pascal juga bilang kalau mungkin raja sekarang bakalan menuju ke Babylon untuk meneruskan proyek Babelnya. Dan Pascal ini pengen menuju ke sana sebelum sang raja. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk memulangkan Sun, dan habis itu si Pascal bakalan menghancurkannya lagi. Biar tidak digunakan sama sang raja. Sementara itu di istana, sang raja mendapatkan laporan kalau Pascal dan yang lainnya telah berhasil kabur. Dan terlihat sang raja ini menyuruh orang-orang dari klan Zhu yang sebelumnya pernah melawan Sun dan juga Emilio. Scene balik lagi ke Sun dan yang lainnya. Di sini Pascal izin untuk pamit pergi seharian karena dia mau pergi ke desa untuk membeli bahan-bahan makanan agar ya mereka bisa makan. Sementara si Alicia dia juga izin untuk pergi mengambil air. Jadi di sini hanya ada Sun dan juga Emilio, yang dimana mereka ini tidak akur, suka banget berantem cuy. Tapi Emilio di sini pengen ngobrol serius dengan si Sun, yang dimana Emilio ini pengen pergi dari tempat ini dan pengen membantu Sun untuk balik ke dunianya. Tapi pertanyaannya gimana caranya? Yang ternyata tujuan utama Emilio ini yaitu pengen mengalahkan sang raja. Jadi ya kalau Sun ini mau pulang berarti mereka harus mengalahkan raja terlebih dahulu. Dikarenakan raja juga sedang menuju ke Babylon. Kalau dia duluan yang nyampe sana, mungkin Sun ini gak bakalan bisa balik. Lalu di sini Emilio menjelaskan soal rencananya, yang dimana dia pengen kabur nanti pas malam hari ketika Alicia sedang tidur. Kenapa Alicia gak diajak? Karena menurut Emilio bakalan ribet kalau mengajak Alicia. Singkat cerita, di malam harinya mereka langsung kabur meninggalkan Alicia yang lagi tidur. Tapi pas mereka baru banget melakukan perjalanan, mereka dijegat sama orang asing yang langsung mengancamnya kalau mereka bakalan membunuh Sun dan juga Emilio. Katanya wilayah ini adalah wilayahnya para Ignauts. Tapi pas mereka tahu kalau Emilio ini adalah pangeran kerajaan Endora, jadi ketua mereka memberikan kesempatan Emilio untuk berbicara. Nah, sang ketua yang pakai topi ini bernama Demetrio. Di sini Emilio langsung to the point kalau dia butuh kekuatan mereka untuk membantunya membunuh Raja Deljaine. Lalu Demetrio menanyakan apa yang akan dilakukan sama Emilio kalau udah membunuh sang raja. Yang ternyata Emilio ini gak punya rencana apapun. Yang berarti Emilio ini hanya omong kosong belaka dan dianggap sebagai pangeran yang bodoh. Mendengar itu Emilio pun menjadi marah dan langsung mengeluarkan pusakanya. Tapi pusakanya malah kalah sama si pisau yang dipakai sama Demetrio ini. Kemudian Demetrio menjelaskan kalau dirinya tidak berniat untuk membantu Emilio, karena yang akan mengalahkan sang raja itu adalah mereka, yaitu kelompok Ignauts ini. Mereka ini juga membenci raja yang sekarang dan tidak mengakuinya sebagai raja. Ya, Demetrio bisa menerima mereka berdua untuk masuk ke kelompoknya, tapi mereka berdua harus menuruti apa kata Demetrio. Nah, di sini mereka diizinin untuk masuk, dikarenakan Demetrio juga pengen ngelihat apakah Emilio ini cocok buat jadi raja atau tidak. Dan kalau misal cocok, maka mereka para Ignauts bakalan menjadi pedangnya. Sementara itu ketika Pascal udah balik ke goa, dia sangat kaget kalau ternyata Emilio dan Sun udah kabur dari tempat ini. Di sini Pascal berpikir kalau mereka pasti pergi ke Babylon. Jadi mereka akan mengejar Emilio dan juga Sun ke sana dengan menaiki pesawat buatannya Pascal. Setelah itu mereka semua sedang membicarakan rencana untuk menyerang sang raja. Mereka berencana untuk mengajak kaum Zuzian untuk membantunya. Jadi kaum Zuzian itu adalah mereka yang terlahir antara manusia dan juga hewan. Ya bisa dibilang kayak Fury gitulah. Lalu di keesokan harinya, Sun yang lagi jalan-jalan sendiri tanpa sengaja bertemu dengan orang-orang dari klan Zhu. Di sini Sun pun bertarung dengan menggunakan pusakanya. Dan ya yang pastinya Sun di sini kalah banget sama si manusia singa ini yang bernama Ibelda. Untuk
Untungnya ketika Sun hendak dieksekusi, Emilio datang membantunya. Jadi mereka berdua bertarung bersama melawan si Imelda ini. Sementara untuk musuh yang lain diurusin sama anggota Ignauts yang lainnya. Terlihat meskipun udah 2 lawan 1, tapi si Imelda ini masih kuat banget. Lalu tiba-tiba pedangnya Sun mengalami evolusi. Dengan itu si Imelda pun terkejut, sehingga membuat mereka berdua dapat menyerangnya. Karena udah terluka, Imelda pun memutuskan untuk kabur dari sini. Setelah pertarungan tersebut, si Pascal pun tiba-tiba berhasil bertemu dengan Sun dan juga Emilio. Tapi ketika kelompok Ignauts ini melihat si Pascal, mereka langsung meninggalkan Sun dan juga Emilio. Karena ya si Pascal ini kan mantan anggota kerajaan. Jadi mereka gak maulah satu tim dengan orang yang ada kaitannya dengan kerajaan. Karena ya tujuannya si Ignauts ini untuk membunuh raja. Nanti kalau mengajak Pascal, rencana mereka bakalan berantakan. Karena tidak satu tujuan dengan si Pascal. Nah, Sun di sini merasa bingung dengan keadaannya. Jadinya dia pun mencoba untuk nyamperin para Ignauts dan mengajaknya untuk mengobrol-ngobrol. Intinya, Sun ini pengen secepatnya untuk pergi ke Babylon bareng dengan para Ignauts ini. Tapi masalahnya jalan untuk menuju ke sana tuh serem banget. Jadi kalau misal kenapa-kenapa mereka tidak akan bertanggung jawab atau melindungi Sun. Dan pas di malam harinya, terlihat kalau Pascal dan Alicia juga memutuskan untuk bergabung bersama Ignauts juga. Singkat cerita di pagi harinya mereka udah siap untuk OTW berangkat ke Babylon. Sun di sini sangat bersemangat dikarenakan dia memiliki harapan untuk kembali ke permukaan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun udah nyampe di sebuah pelabuhan. Ya untuk menuju ke Babylon, mereka harus melewati lautan ini. Tapi sebelum itu mereka hendak pergi ke pulau yang ditempati sama Zuzian terlebih dahulu. Nah untuk hari ini mereka bakalan menyiapkan kapal dan besok hari baru mereka bisa berangkat. Dan di sini mereka pun menginap di penginapan yang ada di desa ini. Tapi untuk menghabiskan hari mereka bersenang-senang dengan pergi ke pasar dan lain-lainnya. Hingga di malam harinya ketika mereka hendak balik ke penginapan, mereka tiba-tiba diserang sama seseorang. Dan ternyata yang menyerang itu adalah seorang gadis kecil dan imut ini. Tapi saat Emilio hendak mendekat, si cewek ini menyerang lagi dengan pusakanya yang sangatlah luar biasa. Sehingga Emilio dan Sun ini dibuat kewalahan. Bahkan Emilio hampir banget terbunuh. Untungnya di sini dia diselamatkan oleh Eljuya. Dan si gadis sekarang sedang berhadapan dengan Demetrio. Dengan kejeniusannya, Demetrio di sini berhasil menangkap gadis tersebut. Menurut Eljuya, gadis itu adalah seorang asasin atau pembunuh profesional. Ya, intinya gadis itu dari kecil udah diajarin membunuh dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Lalu di sini Demetrio mencoba untuk menyadarkan si gadis imut ini dan dia disuruh untuk mencari sebuah kebebasan. Tapi sayang si gadis ini tidak tahu apa itu kebebasan. Jadi karena itu Demetrio pun mengajaknya untuk bergabung ke kelompoknya. Jadi dengan kekuatannya si gadis ini mungkin bakalan bisa mengubah dunia. Mendengar itu si gadis ini pun setuju dan diajak balik ke penginapan. Nah diketahui nama gadis ini adalah Miska. Kemudian Sin menunjukkan di mana si Pascal ini bilang kalau dia mau pamit untuk kembali ke istana. Karena dia membutuhkan sebuah sumber daya yang ada di lab kerajaan. Jadi karena itu dia pengen balik dulu untuk memastikannya. Dan kalau urusannya udah selesai dia bakalan menyusul Emilio lagi. Setelah itu di pagi harinya mereka semua melanjutkan perjalanannya. Tapi di sini mereka cuma mendapatkan kapal yang udah gak terpakai. Meski begitu, itu udah lebih dari cukup untuk melakukan perjalanan ini. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka diterjang badai yang sangat kuat. Sehingga kapal mereka pun rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi untungnya mereka masih bisa nyampe di pulau ini. Lalu habis itu mereka diserang sama penghuni pulau ini, yaitu para kaum Zuzian. Di sini juga ada kepala dari kaum Zuzian. Langsung aja Demetrio bilang kalau dia pengen berbicara dengannya. Sebenarnya salah satu anggota dari Ignauts juga ada yang dari Zuzian, yaitu si Louis ini.
Dia adalah ras setengah Jojian dan juga manusia. Ya, terlihat para Ugnaughts ini diikat kecuali si Louis. Mungkin ini adalah aturan di pulau ini. Langsung aja di sini Demetrio bilang kalau dia butuh kekuatan dari para Jojian untuk melawan raja. Demetrio pun berjanji kalau ini berhasil dia bakalan membuat dunia di mana para Jojian tidak akan ditindas lagi. Tapi cuma janji manis saja tidak membuat si ketua Jojian ini tertarik. Lalu dia bilang kalau dia memiliki satu syarat, yaitu nyawanya Demetrio. Kalau Demetrio menolak, maka teman-temannya bakalan dibunuh dan bakalan menyisakan si Demetrio seorang. Di sini dengan lantang Demetrio bilang kalau dia siap untuk dibunuh. Yang penting Jojian ini berjanji bakalan membantu untuk membunuh sang raja. Jadi ya Demetrio bakalan dieksekusi. Tapi tiba-tiba si Louis menghentikan eksekusi tersebut. Nah di sini semuanya pun pada rusuh meminta untuk mereka semua dibunuh. Melihat itu sang ketua Jojian pun menjadi marah, sehingga membuat mereka semua langsung menjadi diam. Setelah itu ketua Jojian meminta kepada Demetrio untuk bicara empat mata. Di dalam sini si ketua Jojian merasa respect kepada Demetrio karena dia berani mengambil resiko demi tujuannya. Yang berarti tujuannya untuk memberontak itu benar-benar serius. Jadi karena itulah ketua Jojian bersedia untuk membantunya. Sementara itu para klan Zhu mereka udah mendapatkan info kalau Jojian telah bergabung dengan Ugnaught, yang kemungkinan itu bakalan menyusahkan mereka. Meski begitu, mereka nampak tidak gentar. Ya, boleh juga lah ya nyalinya. Hehe. Di keesokan harinya mereka semua mau melanjutkan perjalanan dibantu dengan kapal dari kelompok Jojian ini. Dan kapalnya bener-bener bagus banget coy, beda banget sama sebelumnya yang kelihatan kayak kapal rongsokan anjay. Mungkin ini bisa bertahan sampai ke Babylon. Singkat cerita mereka udah nyampe di pulau menuju Babylon, di mana di perjalanan selanjutnya mereka bakalan melewati sebuah gunung es. Dan ya, di perjalanan mereka tidak tahu pasti kapan nyampainya. Karena kalau ada badai salju mereka diharuskan untuk berhenti dulu. Jadi ya itu yang bikin perjalanan ini tidak pasti. Dan bener aja, tak lama dari itu mereka diterjang badai salju yang mengharuskan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Sampai di pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah jalan mereka menemukan sebuah jejak kaki naga. Dan kata Demetrio di sekitar gunung ini ada sebuah sarang naga. Lalu tiba-tiba Eljuya di sini terpeleset masuk ke dalam jurang. Yang ternyata itu bukanlah jurang, melainkan sebuah gua. Tapi malangnya gua ini adalah sarang naga. Jadi mereka di sini harus berhadapan dengan naga-naga tersebut. Untungnya di sini ada Valerion peliharaannya Elysia. Dia tiba-tiba berubah menjadi besar untuk melawan naga tersebut. Dan di sini diketahui kalau Valerion ini adalah jelmaan dari roh ayahnya Elysia yang udah mati. Itulah kenapa pusaka terselubungnya Elysia ini berupa hewan, karena itu bentuk perlindungan dari ayahnya Elysia. Kemudian terlihat kalau sebenarnya si naga ini tuh baik. Mereka cuma pengen melindungi anaknya dari para pemburu naga. Jadi ketika mengetahui kalau mereka ini bukanlah pemburu, para naga ini pun langsung menjadi jinak. Sementara itu di pihak sang raja, mereka terlihat udah nyampe di Babylon. Di sini anak buahnya memberikan laporan kalau pembangunan Babel bakalan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Mendengar itu sang raja merasa tidak masalah. Yang penting Babel bisa dibangun kembali. Singkat cerita di pagi harinya terlihat Louis ini sedang mengobrol dengan burung dari kelompok klan Zhu kemarin. Apakah selama ini yang memberikan informasi klan Zhu adalah Louis ini? Ya kita lihat aja nanti lah ya. Lalu terlihat di sini mereka semua melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Dan ya, mereka udah mau nyampe di Babylon karena udah kelihatan menaranya. Singkat cerita, mereka pun udah nyampe. Menurut peta, Babylon ini memiliki 4 pintu masuk, yang dimana pintu masuk tersebut berada di setiap menara. Dan hanya ada satu yang terhubung dengan Babel. Menurut penerawangan dari Eljuya, pintu masuk yang tersambung dengan Babel itu berada di sini. Jadi mereka pun langsung memasukinya. Dan Emilio di sini mencoba untuk mencari kunci masuknya. Ternyata apa yang dipegang sama Emilio ini bener. Ketika ditarik, pintu masuknya pun langsung kebuka. Di sini mereka langsung masuk menuju ke dalam. Saat udah di dalam, ternyata ada sebuah jejak kaki yang kelihatannya masih baru banget. Nah, karena udah didahuluin, jadi si Felix ini menyarankan untuk naik ke atas dengan cara memanjat biar tidak ketahuan.
Setelah melewati dinding tersebut, sekarang mereka melewati sebuah labirin. Sebelum itu di sini Demetrio bertanya kepada Emilio apa yang akan dilakukan olehnya setelah menyingkirkan raja. Ya, kalau Emilio masih gak punya jawaban, maka biarkan Demetrio bernegosiasi dulu dengan sang raja. Jadi Emilio ini tidak boleh rusuh sama sekali ketika negosiasi sedang berlangsung. Singkat cerita, mereka telah berhasil melewati labirin dan sekarang mereka bertemu dengan para Klenzu. Jadi ya, pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Demetrio melawan si biru ini dan si Felix melawan si manusia yang mirip cicak ini. Sementara itu si Sun dan Emilio melawan si Imelda. Dan ya, kekuatan si Imelda ini masih sangatlah kuat. Untungnya ada Eljuya yang membantu mereka. Nah, karena udah gak ada waktu lagi, jadi di sini Eljuya yang bakalan menghadapi si Imelda. Sementara Emilio bakalan pergi menuju ke pintu masuk Babel yang ada di depannya ini, diikuti dengan Sun dan juga Alicia. Lalu disinilah si Louis mengakui kalau dirinya adalah seorang pengkhianat. Karena sebenarnya tujuan dia bergabung dengan Demetrio itu hanya karena duit untuk menyelamatkan keluarganya. Dan sebenarnya dia tidak peduli sama sekali dengan rencananya Demetrio. Tapi sebenarnya si Demetrio ini dari awal udah tahu kalau si Louis ini berkhianat. Dan Demetrio juga sengaja membiarkannya. Mendengar itu, Louis pun menjadi marah dan langsung menyerang ke arah Demetrio. Sementara itu Sun di sini berusaha banget untuk menahan Emilio agar tidak balas dendam kepada ayah angkatnya atau sang raja. Tapi si Emilio ini tetap kekeh pengen membunuh dan tidak mempedulikan si Sun ini. Dan ya, di sini Emilio pun udah berhadapan dengan sang raja. Balik dulu ke Louis dan juga Demetrio. Di sini Demetrio berusaha banget buat menyadarkan si Louis kalau sebenarnya pengkhianatan ini bukan dari hatinya, melainkan karena paksaan. Dia menjadi pengkhianat karena dia dibayar sama raja. Khususnya si Louis ini ditugaskan untuk mengikuti Ignauts dan menginfokan pergerakannya. Jadi ya, si Louis ini bingung mau gimana. Di satu sisi sebenarnya dia juga nyaman sama Ignauts ini. Meskipun Louis ini udah berkhianat, tapi mereka tetap mau berteman kok dengannya, tanpa menganggap sebagai pengkhianat. Di sini mendengar itu, Louis pun menjadi sangat tersentuh. Scene lalu berganti ke si Imelda. Di sini si Imelda merasa kalau teman-temannya hanya akan menjadi beban buat dia. Jadi dia pun memilih membunuh semua teman-temannya dengan sangat brutal. Kemudian tak lama dari itu ada sebuah getaran dari tempat ini yang kemungkinan Babelnya berhasil diaktifkan. Pekerjanya sang raja pun menyuruhnya untuk segera masuki Babel. Tapi di sini Emilio tidak membiarkannya. Dia langsung menyerang ke arah sang raja. Di tengah pertarungan mereka, Sun datang untuk menghentikan Emilio agar dia tidak balas dendam. Di sini juga Sun menanyakan kenapa dulu sang raja membunuh ayahnya Emilio. Mendengar pertanyaan itu, sang raja sepertinya mau menjawab dan menjelaskannya. Tapi tiba-tiba dari belakang datanglah si Imelda. Imelda ini tidak mau mendengarkan sang raja. Meskipun sudah disuruh berhenti, dia tetap menyerang ke arah Emilio. Sehingga sang raja pun harus melindunginya. Tapi naasnya belum sempat mengeluarkan pusakannya, sang raja udah ditusuk sama si Imelda ini. Lalu setelah itu, karena gerbang menuju permukaan udah terbuka, si Imelda pun hendak memasukinya. Tentu melihat itu Emilio tidak tinggal diam, dia berusaha mencegah si Imelda. Tapi meski begitu si Imelda masih tetap bisa memasuki gerbang tersebut. Kemudian melihat ayah angkatnya mati demi melindunginya, Emilio pun merasa sangat sedih. Bahkan sang raja belum sempat menjelaskan apapun kepada Emilio ini. Setelah itu Pascal dengan juniornya yang bernama Joseph ini terlihat sedang menyelidiki kasus Babel, yang dimana menurut Pascal si Imelda belum tentu terkirim ke permukaan. Jadi ya si Pascal pengen menyelidikinya terlebih dahulu. Sebenarnya Pascal udah gak mau berurusan lagi dengan Babel, tapi dikarenakan Sun masih di sini, jadi ya dia harus melakukannya. Meskipun bakal membutuhkan waktu yang lama, Sun yang mendengar itu merasa tidak masalah. Meskipun lama, yang penting masih bisa. Dan Sun juga yakin kalau mereka berdua pasti tahu cara agar Babel berfungsi kembali. Nah, karena raja udah mati, jadi sekarang tidak ada yang mengontrol kerajaan. Jadi sebelum kota ini memiliki raja yang baru, Demetrio di sini pengen melakukan gerakan untuk menuju ke kota terdekat dengan tujuan mengamankan jatah pangan dan persediaan.
Lalu tak lama dari itu, Louis mendapatkan info dari Pulau Zuzian yang katanya di sana lagi butuh bantuan karena mereka lagi dikepung sama para perampok. Kenapa tiba-tiba banyak perampok yang datang? Itu dikarenakan berita kematian raja udah menyebar luas. Jadi ya mereka bebas lah mau ngapain aja, soalnya gak ada raja. Jadi Demetrio yang mendengar itu pun langsung mau bertindak untuk menghentikan kekacauan tersebut sebelum menjadi makin parah. Nah, tujuan pertama yang akan mereka datangi adalah ibu kota. Lalu terlihat di sebuah desa, di sini benar-benar para perampok ini mengambil semua bahan pangan yang ada di desa. Bahkan mereka tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Untungnya tak lama dari itu Ignauts udah sampai di sini. Dan ya, mereka berhasil memukul mundur para perampok tersebut. Nah, usut punya usut, si perampok tadi itu adalah salah satu penguasa wilayah. Mengetahui hal tersebut, Emilio pengen mencoba untuk bicara kepada penguasa itu. Siapa tahu si penguasa mau mengerti dan tidak melakukan perampokan lagi. Mendengar itu, Demetrio mengizinkannya, tapi harus ditemani olehnya. Jadi yang bakalan pergi ke tempatnya penguasa ada Emilio, Demetrio, Sun, dan Eljuya. Sesamanya di sana terlihat ada banyak banget barang rampasan yang udah mereka rampok dari para warga. Di sini mereka langsung menuju ke ruangannya si penguasa. Tapi ketika melihat mereka, si penguasa ini menjadi sangat ketakutan. Dan tadi juga terlihat tidak ada penjaga sama sekali. Lalu tiba-tiba si penguasa ini mati tertusuk sesuatu dari belakang. Dan itu ternyata perbuatan dari Imelda. Gua kira dia ini udah mati di Babylon, tapi ternyata dia masih hidup. Nah, kekacauan yang terjadi di sini itu adalah ulah dari Imelda. Tujuannya ya cuma satu, yaitu untuk memancing mereka agar ke sini. Dan terlihat si Imelda ini lebih kuat daripada sebelumnya. Kata Eljuya, mungkin dikarenakan kerusakan sistem di Babel membuat si Imelda ini memiliki kekuatan baru seperti selayaknya monster. Lalu di sini terlihat Demetrio tertangkap sama si Imelda dan hendak dibunuh. Tapi tiba-tiba ada yang menyelamatkannya, yaitu temannya Imelda sebelumnya yang bernama Guidoro. Seperti yang kita tahu kalau sebelumnya Guidoro ini dikhianati sama si Imelda. Jadi dia mau balas dendam. Pertarungan mereka berjalan cukup imbang. Tapi gak tahu kenapa si Imelda ini memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Mungkin karena Guidoro ini masih sangat kuat untuk dilawan sama Imelda. Setelah kepergian Imelda, Demetrio langsung mengajak Guidoro untuk bergabung ke dalam Ignauts. Di sini Guidoro mau-mau aja untuk masuk ke Ignauts. Tapi Demetrio harus ingat kalau tujuan Guidoro cuma satu, yaitu untuk balas dendam kepada Imelda. Dan Guidoro juga memiliki satu kekhawatiran. Dia takut kalau anggota Ignauts yang lain tidak menerimanya. Karena ya sebelumnya dia ini adalah musuh. Tapi kayaknya itu bukanlah masalah buat Ignauts, karena mereka selalu menerima orang dengan lapang dada, anjay. Setelah itu mereka membicarakan soal jalan untuk menuju ke ibu kota, yang mana katanya mereka akan menertibkan setiap kota yang bakalan mereka lewati. Dan di sini Demetrio juga memberikan tugas penertiban kepada para Zuzian. Tapi menurut Emilio, memberikan tugas itu kepada kaum Zuzian sendiri kayaknya kurang cocok. Soalnya kan Zuzian itu dipandang sebagai hewan buas oleh orang-orang. Tapi kalau mereka melakukan bersama-sama, mungkin itu bakalan mengubah pandangan orang-orang kepada kaum Zuzian. Jadi Emilio menyarankan untuk mengirimkan beberapa anggota Ignauts juga di dalam misi perdamaian tersebut. Setelah itu mereka pun langsung melakukan perjalanan untuk menuju ke istana dengan menaiki sebuah kapal. Singkat cerita, mereka udah nyampe di istana Endora. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh para pelayan. Soalnya ya pangeran mereka udah balik. Jadi kerajaan ada yang ngurus lah kalau ada Emilio. Setelah itu Emilio pun pergi ke tempat singgasana, yang dimana singgasana sekarang lagi kosong. Lalu datanglah Demetrio. Di sini Demetrio bilang kalau negeri ini sedang membutuhkan sesosok raja yang baru. Dan dia berharap kalau sang raja nanti bisa lebih baik daripada Delzaine maupun Alzer. Sebenarnya sih ya kandidat yang paling cocok yaitu si Emilio ini. Tapi sayang secara mental Emilio ini masih sangat kurang untuk dijadikan raja. Apalagi dia kan masih bocah ya kan. Tak lama dari itu dari luar ada sebuah serangan dari Imelda dengan kekuatan monsternya. Awalnya para prajurit kerajaan merasa takut. Tapi untungnya di sini ada Demetrio yang akan memimpin pertarungan ini. Jadi sekarang para prajurit bakalan bergabung dengan Ignauts untuk melawan Imelda. Awalnya ketika Imelda dikeroyok sama anggota Ignauts, dia masih kuat banget.
Tapi ketika para prajurit udah mulai muncul, si Imelda mulai kewalahan. Dan di sini dia terkena serangan yang sangat fatal di bagian matanya. Tapi meski begitu dia masih sempat untuk kabur. Kayaknya emang dia ini yang bakalan menjadi musuh terakhir di anime ini. Atas kemenangan ini mereka semua pun sangat gembira. Bahkan yang awalnya pihak istana sempat meragukan Ignaught, sekarang mereka menjadi sangat akur dan udah mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak istana. Setelah itu Guidoro bilang kalau dia gak mau biarkan Imelda kabur, karena mungkin nanti bakalan lebih berbahaya lagi kalau dibiarkan. Jadi dia mau mengejarnya, tapi kalau sendiri itu bakalan sangat berbahaya. Jadi Demetrio minta kepada beberapa anggota yang lain untuk membantunya. Di sini juga Emilio memberikan bantuan para prajurit. Jadi ya itu bakalan sangat membantulah untuk melawan Imelda nanti. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka melihat tumbuhan di Endora ini udah pada mati. Itu dikarenakan partikel terselubung yang ada di Endora ini perlahan mulai menghilang. Kalau sampai partikel terselubung ini hilang total, maka Endora bakalan mengalami kehancuran. Sementara itu, Emilio dan Sun mereka sedang OTW ke tempat di mana Sun muncul. Ya mungkin di sini Sun bakalan menemukan jalan untuk pulang, tapi tanpa sengaja Sun di sini malah terpeleset. Emilio mencoba untuk membantu juga ikutan terjatuh. Tapi untungnya Emilio masih sempat menggunakan pedangnya untuk menahan mereka berdua. Nah di bawah sini mereka melihat ada sebuah tangga untuk turun ke bawah. Jadi mereka berdua mencoba untuk mengeceknya. Saat udah nyampe di bawah, ternyata ada seseorang dari klan Zuzian yang sedang diikat. Ya melihat itu Emilio mencoba untuk nanya siapa yang ikat dia di sini. Yang ternyata dia diikat sama Raja Alzrem, ayah kandungnya Emilio. Dia ini adalah pelayan setianya raja. Tapi ada satu momen dirinya membuat sang raja menjadi marah. Jadi itulah kenapa dia bisa berada di sini. Tapi alasan utama kenapa sang raja marah itu dikarenakan satu orang yang udah menipu semua orang di istana. Dia adalah orang dari permukaan, sama seperti Sun. Intinya orang tersebut membuat sang raja tertarik dan itu dimanfaatkan oleh orang permukaan itu. Sampai di mana si orang tersebut meminta untuk Endora berbagi partikel terselubung dengan permukaan. Dan itulah yang bikin si makhluk hijau ini menjadi marah. Terlihat di sini sebenarnya si makhluk hijau ini cuma pengen mengancam si orang permukaan itu. Tapi dia malah dijebak sama si manusia permukaan dengan cara kayak gini. Tentu atas fitnah tersebut sang raja langsung menghukum mati dia dan terjatuh ke bawah sini. Mungkin orang-orang berpikir dia udah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Lalu ketika si makhluk ini tahu kalau Sun dari permukaan, dia pun menjadi marah besar dan langsung pengen menyerangnya tanpa peduli penjelasan Sun sama sekali. Tapi ketika mau diserang, tiba-tiba Sun ini mengeluarkan sebuah kristal dari tubuhnya. Dan tiba-tiba Sun kembali ke permukaan bersama dengan Emilio. Melihat itu mereka berdua langsung tercengang. Setelah itu Sun tentu langsung pulang ke rumah. Melihat Sun mamanya langsung menangis, apalagi melihat anaknya tidak kenapa-kenapa. Lalu Sun pun menceritakan semuanya tentang dunia bawah tanah yaitu Endora. Dia juga mengenalkan Emilio yang merupakan pangeran di Endora. Mendengar itu ibunya pun langsung percayainya. Apalagi ayahnya Sun ini suka banget meneliti tentang begituan. Singkat cerita di keesokan-harinya, Sun mengajak Emilio bertemu dengan ayahnya. Ya, katanya di sini ayah Sun bakalan meneliti kejadian ini dan gak lama Emilio bakalan bisa pulang ke Endora. Tapi gak tahu kenapa ketika melihat ayahnya Sun, Emilio ini merasa ada yang aneh. Entah itu perasaannya aja atau emang ada yang mencurigakan dari ayahnya Sun ini. Lalu di saat mereka mau OTW pulang, tiba-tiba ingatan masa kecilnya Emilio perlahan muncul. Dan dia akhirnya inget kalau Asanaga adalah orang yang waktu itu datang ke Endora. Mengetahui itu, Emilio langsung bergegas kembali menemui Asanaga. Di sini Emilio menuduh kalau Asanaga ini telah menculik anaknya Raja Delja ini. Seketika mendengar itu, Asanaga langsung menembakkan pistolnya. Dan Asanaga langsung bilang kalau emang bener, sebenarnya Sun ini bukanlah anak kandungnya.
Tapi meskipun mereka tidak satu darah, Asanaga ini sangat sayang banget kepada Sun ini. Lalu Emilio di sini pun melemparkan pisaunya ke arah Asanaga dan mengajak kabur Sun. Jadi di masa lalu istrinya Asanaga tuh hamil, tapi pada saat melahirkan anaknya ini langsung meninggal dunia. Hal itu membuat Asanaga menjadi sangat terpukul. Lalu di saat dia masuk ke Endora, dia diperkenalkan dengan Emilio dan juga Sun yang masih kecil. Pada waktu itu diketahui Sun ini sedang mengalami sakit parah yang tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini Asanaga menawarkan bantuan, di mana katanya dia bakalan menyembuhkan Sun di permukaan. Tapi sebelum itu Asanaga harus diizinkan terlebih dahulu untuk membangun sebuah Babel sebagai pintu menuju ke sana. Singkat cerita, Babel udah berhasil dibangun. Awalnya dia ini berjanji pengen mengajak sang raja juga masuk ke permukaan, tapi Asanaga mengkhianatinya. Di sini sang raja dibunuh sama Asanaga dengan pistolnya. Lalu sebelum bawa Sun kecil pergi, dia juga menghancurkan Babelnya agar tidak ada orang Endora yang masuk ke permukaan. Nah, alasan si Raja Del Zaine ini pengen membangun ulang Babel itu dikarenakan dia pengen mengambil anaknya kembali. Oke, terlihat di sini ketika Asanaga bawa anak kecil ke rumah, ibunya Sun merasa sangat senang dan menjadi sangat sayang banget sama si Sun ini. Dan sekarang terlihat Sun dan Emilio udah berada di rumah. Sun di sini juga bilang kepada ibunya kalau dia sangat sayang kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang udah sangat baik banget kepadanya. Tapi emang ya, mukanya ibunya Sun dengan Sun ini sangat mirip. Dari matanya juga memiliki warna yang sama. Di keesokan harinya, Sun pergi untuk berbicara dengan ayahnya untuk minta penjelasan apa tujuan ayahnya ini. Di sini ayahnya bilang kalau Endora memiliki sumber energi yang tidak akan ditemukan di permukaan, yaitu partikel terselubung. Kalau memanfaatkan partikel terselubung di sini, maka itu bisa membuat semua orang hidup lebih baik. Dan itulah alasan utama ayahnya dulu pergi ke Endora, yaitu untuk mengambil partikel terselubung. Berkat partikel terselubung, ayahnya ini bisa memproduksi bahan baku yang sangat berguna bagi semua orang. Ditambah berkat itu, ayahnya jadi mendapatkan duit untuk menyembuhkan Sun dulu pas masih kecil. Sebenarnya tujuan ayahnya Sun ini sangatlah baik, yaitu demi kebaikan semua orang. Tapi sayang hal itu mengorbankan semua orang yang ada di Endora. Jadi Sun tidak rela lah kalau Endora harus hancur demi permukaan ini. Dan Sun juga bilang kalau dia tidak akan mau untuk meneruskan pekerjaan ayahnya ini. Ya, karena Sun ini tidak mau menuruti apa kata ayahnya, jadi ayahnya pun merasa kecewa dan lebih baik dia mengancam. Tapi ketika ayahnya ini hendak menembakkan pistolnya, lagi-lagi cahaya biru tiba-tiba muncul dan mengantarkan mereka kembali ke Endora. Sementara itu di Endora terlihat para Ignaut sedang bertarung melawan Ibilda dengan monster-monster kecilnya ini. Lalu muncullah Sun dan juga Emilio tepat di depannya Ibilda yang lagi bertarung. Tentu semua orang menjadi bingung mereka dari mana. Tapi karena di depan ada musuh, ceritanya nanti aja. Di sini si Sun dan juga Emilio baru balik langsung disuruh lawan raja terakhir. Ya, singkatnya Sun di sini berhasil menikam Ibilda dari belakang. Tapi tiba-tiba si Ibilda ini badannya berubah menjadi monster ireng yang sangatlah menyeramkan. Sebenarnya agak serem sih, gue lebay-lebayin aja biar seru. Hehe. Oke, lanjut. Di sini Miska mencoba untuk maju menyerang, tapi sepertinya Miska ini terkena serangan. Jadi Felix berusaha melindunginya. Dan terlihat Felix ini menjadi terluka parah akan serangan itu. Meski udah diselamatin, si bocah tolol ini malah maju lagi. Dan sekarang Louis yang menyelamatkannya. Asli, ini kalau di ML, Miska ini kayak cewek drug system anjing. Berusaha berguna tapi beban. Karena Ibilda sekarang sangat susah untuk dilawan, jadi mereka pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah itu scene berganti ke Pascal dan yang lainnya. Terlihat di sini si Pascal masih mencari tahu soal yang terjadi di Endora ini. Dia berspekulasi kalau ada sesuatu yang mengambil partikel terselubung. Lalu tak lama dari itu, Sun dan Emilio datang ke tempat ini. Di sini Sun membenarkan apa kata Pascal, yang dimana emang bener ada sebuah reruntuhan di Babylon.
ya di mana reruntuhan tersebut mengirim partikel terselubung ke permukaan. Dan itu adalah ulah dari ayahnya Sun. Dan juga Sun di sini ngasih tahu ke semuanya kalau sebenarnya Sun adalah anak kandungnya Raja Delia ini. Singkat cerita di keesokan harinya, Alicia menggunakan Valerion untuk mengirim Sun, Emilio, dan juga Pascal ke reruntuhan yang ada di Babylon. Tapi baru juga mau berangkat, mereka diserang sama monster Ibilda. Di sini Pascal terjatuh dan dia menggunakan bom bunuh diri untuk menyelamatkan Sun dan juga Emilio. Sementara itu, para Ignauts mereka udah siap banget untuk melawan Ibilda dengan rencana yang udah dibikin sama Demetrio. Balik lagi ke Sun dan juga Emilio. Terlihat mereka di sini udah nyampe di reruntuhan yang dimaksud dan hendak menerobos masuk ke atasnya. Yang ternyata mereka berhasil menembusnya dan nyampe di atas reruntuhan yang dinamakan Tirnanok. Sepertinya ini adalah alat yang digunakan oleh ayahnya Sun untuk mentransfer partikel terselubung ke permukaan. Jadi di sini Sun dan Emilio berusaha untuk menghancurkannya. Tapi ketika hendak dihancurkan, tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Dan itu adalah Asanaga, ayahnya Sun. Tentu Asanaga tidak akan membiarkan Sun menghancurkan Tirnanok, dikarenakan ini alat yang sangat penting buat dirinya. Ya, di sini Asanaga masih berusaha banget untuk membujuk Sun agar mau kembali kepadanya dan berpihak kepadanya. Tapi sepertinya Sun bakalan tetap menolaknya. Lalu Shin balik lagi ke pertarungan melawan monster Ibilda. Di sini mereka melakukan sebuah kerjasama dengan sangat bagus. Tapi sayang di sini Guidoro harus termakan sama monster Ibilda. Jadi mau gak mau dia harus menggunakan bom peledak diri. Dan berkat itu si monster Ibilda pun berhasil dibunuh. Tapi ya udah pasti Guidoro juga ikutan meninggal dunia. Shin balik lagi ke Sun. Nah, karena di sini Sun menolak untuk berpihak kepadanya, jadi Asanaga pun mengeluarkan pusaka terselubungnya yang selama ini ia sembunyikan. Yang katanya dia menggunakan beberapa bagian tubuh dari Raja Alzerm untuk membentuk partikel terselubungnya. Bener-bener ngeri banget ini ayahnya Sun. Bahkan dalam sekali serang aja, Valerion langsung dibikin sekarat. Habis itu Sun dan juga Emilio menyerang ke arah Asanaga bersamaan. Tapi ternyata Asanaga ini kuat banget coy. Pertahanannya tidak bisa ditembus dan malah mereka berdua yang diobrak-abrik. Jujur, scene berantem di anime ini jelek banget coy. Jadi kayak susah buat ngejelasinnya. Tapi it's okay, gue bakalan berusaha banget buat ngejelasin kepada kalian. Intinya Sun dan Emilio sangat berusaha untuk menembus pertahanan dari Asanaga. Tapi sayang banget Asanaga ini masih terlalu kuat. Dan lagi-lagi mereka lah yang malah terkena sebuah serangan. Lalu Asanaga bilang kalau kesalahan terbesar dia yaitu membiarkan Emilio hidup di saat dia datang ke permukaan. Harusnya dia bunuh aja seperti dia membunuh ayahnya Emilio. Mendengar itu Emilio menjadi sangat marah dan pedangnya berevolusi kembali. Sepertinya kebenciannya kepada Asanaga membuatnya bisa berevolusi kembali. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana dirinya sebelumnya bertujuan untuk balas dendam. Sekarang dia memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk melindungi Endora. Jadi itulah yang bikin dia memiliki tekad yang kuat. Selain itu, si Sun juga pedangnya mengalami evolusi. Dengan evolusi mereka berdua, di sini mereka berhasil menghancurkan senjata milik Asanaga. Tapi meski dua senjatanya udah berhasil dihancurkan, si Asanaga ini masih terlihat OP banget. Bahkan di sini terlihat dia mau membunuh Sun, anak kesayangannya sendiri. Tapi ketika dia hendak membunuh Sun, dia mengingat tentang semua kenangan bersama Sun. Yang bisa dikatakan dia ini adalah anak kesayangannya dan juga istrinya. Karena itulah dia menjadi ragu dan tidak tega untuk membunuh anaknya. Di sini Emilio pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyerang. Dengan pedangnya, Emilio berhasil menyerang ke arah bagian dada dari Asanaga.
Dan tentu dengan serangan yang tepat di bagian dada, Asanaga langsung tumbang. Melihat ayahnya tumbang, Sun menjadi merasa sangat sedih. Tapi Sun tidak masalah akan hal itu. Yang menjadi masalah sekarang, mereka harus melewati reruntuhan yang akan runtuh ini. Untungnya di sini masih ada Varelion yang membawa mereka terbang. Singkat cerita, mereka telah kembali ke kerajaan dan disambut oleh para Ignaut yang udah menantikan mereka. Dan terlihat di sini ternyata si Pascal masih hidup, cuy. Gue kira udah mati. OP banget ya ternyata nih bapak-bapak. Atas kemenangan ini, mereka semua mengadakan pesta makan malam di kerajaan. Dan mereka semua terlihat sangat happy karena akhirnya masalah yang selama ini menghantui mereka udah selesai. Dan pastinya Endora udah selamat dari kehancuran. Kemudian Sun di sini izin buat nyari angin segar. Lalu Emilio pun mengikutinya. Di sini Emilio menanyakan apa rencana Sun ke depannya. Ya, Sun langsung jujur aja kalau dirinya udah sayang banget dan nyaman sama Endora. Tapi dia juga harus kembali ke permukaan karena dia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sendirian. Sekalian Sun di sini juga berpamitan dengan Emilio untuk balik ke permukaan. Dan ya, dengan Perrin Blue yang ada di tubuhnya, dia pun bisa kembali ke permukaan. Genki da na, Emilio. Setelah dia kembali, Perrin Blue-nya ini terlihat pecah dan rusak, yang berarti Sun ini mungkin tidak akan bisa kembali lagi ke Endora. Dan Endora hanya akan menjadi kenangan di benaknya Sun. Dan setelah itu cerita pun tamat. So itu lalu cerita dari anime yang berjudul Endright Project. Ya jujur aja ya, anime ini ceritanya ampas banget cuy. Tapi gak tau kenapa biasanya kalau ceritanya ampas gini tuh rame. Jadi moga aja kalian pada suka lah ya dengan alur ceritanya. Kalau aku pribadi sih cuma bisa ngasih rating 6/10 karena gue ngantuk banget nonton anime. Oke lah, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Oke lah, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.